Gue habis nonton film Pantaskah Aku Berhijab dan jawabannya udah pasti gue nggak pantas ya. Canda. Ya, Pantaskah Aku Berhijab ini judulnya terkesan kayak film religi ya, tapi setelah ditonton ternyata ceritanya tuh universal banget. Lebih ke drama yang emosional, terus ditambah romance yang bikin gregetan, dan untuk bumbu religinya paling cuma dari hijab dan ada adegan sholat aja, nggak lebih lah dari itu. Dan kalau bisa gue bilang, gue tuh bukan termasuk penikmat film yang genrenya kayak gini ya sebenarnya, tapi jujur aja gue suka banget ternyata sama filmnya. Gue berani rekomendasiin film ini karena gue percaya perasaan-perasaan yang coba ditunjukin sama film ini bakal bikin banyak penonton, terutama para penonton perempuan ya, bakal ngerasa relate. Oke, langsung aja kita bahas ya. Pantaskah Aku Berhijab ini sendiri adalah film yang disutradarain dan diproduserin oleh seorang Hadrah Daeng Ratu ya, sekaligus debut film pertama dari PH yang baru aja dia bikin yang namanya Narasi Semesta. Gila ya Bu Hadrah ini, udah mah dia tuh adalah seorang sutradara perempuan dengan total jumlah penonton terbanyak di Indonesia ya. Terus sekarang malah udah bisa punya PH sendiri. Emang gak salah sih, ada kata ratu di namanya, or queen, yoi. Oke, gue lanjut ke sinopsisnya. Film ini nyeritain tentang Sophie yang diperanin oleh Nadia Arina, calon aktris yang cuma hidup bareng ibu dan kedua adik perempuannya karena mereka ini ditinggalin sama bapaknya yang gak bertanggung jawab. Dan karena Sophie ini tumbuh tanpa sosok ayah yang baik ya, jadi dia tuh salah jalan yang akhirnya bikin hidup dan karirnya dia tuh hancur gara-gara dia dihamilin sama pacar yang toksik. Dan lagi-lagi pacarnya ini gak mau tanggung jawab. Bertubi-tubi banget lah ya cobaan yang datangnya dari para laki-laki yang gak guna ini. Tapi karena Sophie tetap harus bantu ngehidupin ibu dan kedua adiknya, dia akhirnya kerja di sebuah toko busana muslimah yang harusin dia buat pakai hijab. Dan sementara itu ada juga Aksa yang diperanin sama Brando Mani. Dia ini sosok cowok yang super green flag, yang jadi sahabat dan cenderung platonik lah ya, yang selalu ada buat ngedukung Sophie. Karena cobaan demi cobaan terus dialamin sama Sophie, sampai bikin dia gak percaya lagi sama yang namanya cinta dan nganggap dirinya ini bukan perempuan yang baik karena kesalahan besar yang udah pernah dia lakuin. Terus Sophie juga jadi ngerasa gak pantas buat dapetin kebahagiaan dan jadinya denial, apalagi dapetin kebahagiaannya itu dari sosok cowok sebaik Aksa. Ya sama lah ya, kayak Sophie yang ngerasa gak pantas pakai hijab dan selalu bertanya-tanya, pantaskah aku berhijab? Boom. Kali ini agak maksa tapi tetap aja title dropping. Nah sekarang kita masuk ke pembahasannya ya. Gue suka banget sama penggunaan kata hijab di judulnya ini. Jadi selain literal hijabnya ini ada di plot cerita ya, hijabnya ini juga bisa jadi penggambaran atau simbol gitu soal perasaan-perasaannya si Sophie. Perasaan-perasaan yang gue maksud tuh kayak kebahagiaan, maafin diri sendiri, kesempatan kedua, atau bahkan nerima diri sendiri atau self acceptance ya, dan sebagainya dimana gue percaya ya ini bakal relate banget sama teman-teman perempuan yang pernah ngalamin dilema waktu mau pakai hijab. Kayak misalnya pengen pakai tapi takut dianggap munafik sama orang lain, atau pengen pakai tapi ngerasa diri masih suka ngelakuin hal-hal yang gak baik, atau pengen pakai tapi ngerasa masih belum pantas. Nah, kurang lebih kayak gitulah penggambaran perasaan-perasaannya. Dan surprisingly ini semua tuh disampaikan dengan cara yang lembut ya. Minim banget rasa menggurui di dalam filmnya. Sampai gue tuh sempat mikir ya, ini tuh judulnya sebenarnya bisa loh diganti sama Pantaskah Aku Bahagia atau Pantaskah Aku Dapat Kesempatan Kedua dan lain-lain gitu misalnya ya. Tapi setelah dipikir-pikir, gua nggak nemu kata lain yang lebih pas lagi buat ngegambarin perasaan-perasaan itu semua yang ada di dalam film ini selain pakai kata Pantaskah Aku Berhijab. Jadi ini tuh bener-bener pas dan bagus banget, dan mudah-mudahan buat penonton yang agak menghindari film bernuansa religi ya, masih mau ngasih kesempatan dan coba nonton filmnya dulu sebelum ngejudge film ini. Terus poin berikutnya yang gue suka dari film ini tuh ada di visualnya. Jadi bisa dilihat sendiri langsung dari trailernya. Buat kisah tentang nasib perempuan yang lumayan nelangsa atau kelam ini ya, visualnya tuh gace, cheerful, cerah, dan colorful. Yoi. Ini nggak sembarangan yang warna-warni atau penuh warna doang ya. Jadi kelihatan banget tuh dari perpaduan warna atau color palette-nya tuh enak banget buat dilihat. Dan yang jadi poin plusnya lagi, pemilihan warnanya tuh kayak punya makna sendiri gitu. Kayak misalnya nih si Aksa yang dari warna baju, terus warna cat rukonya, sampai warna Vespa dan mobil tuanya, itu tuh dominan banget warna hijau.
bukan ijo miskin tapi ya. Apalagi buat karakter Sophie yang tema warnanya tuh berubah seiring pengembangan karakter atau karakter developmentnya dia. Jadi kayak misalnya mulai dari colorful di awal, terus berubah jadi warna-warna pudar di pertengahan, dan di akhir-akhir itu warnanya mulai kalem. Jadi berasa banget ini dipikirin, dan gua nontonnya juga jadi nyaman banget gitu buat nikmatin visual dan pesan-pesannya. Salut lah pokoknya buat penataan artistik di film ini. Terus poin berikutnya yang menurut gue layak banget diapresiasi itu ada di acting-actingnya yang lumayan oke ya. Apalagi Nadia Arina, ini dia berhasil banget ya meranin karakter perempuan di usia awal-awal 20-an yang ngalamin banyak nasib sial gitu berkali-kali. Terus akhirnya jadi bitter ke diri sendiri dan jadi orang yang sangat keras kepala. Ini dia meyakinkan banget. Apalagi ditambah juga dia harus berakting hamil dan lahiran, dan itu believable banget asli. Terus Brian Domani nih, aduh, gue nggak ngerti sih, gestur-gestur kecilnya dia tuh lumayan oke banget ya. Sampai gue sempat merhatiin di beberapa ekspresinya dia di sebuah adegan gitu, itu kulit kepalanya ikutan maju mundur. Gue nggak ngerti kenapa gue merhatiin itu, tapi gila menurut gue itu detail banget. Apalagi dia tuh tatapan matanya, aduh, sempat di-spill di presscon kemarin kalau cast-cast sebelumnya sebelum dipilih Nadia Arina itu banyak yang mundur karena nggak kuat tatap-tatapan mata sama Brian Domani. Lu bayangin aja sendiri tuh nonton di filmnya gimana. Dan dia juga cocok banget ya meranin karakter cowok yang green flag bahkan terlalu hijau gitu, sampai bikin lumayan kesel yang aduh buset banget ya lu, saking baiknya nih, bukan naif lagi, malah apa ya sebutan ilmiahnya itu ego. Terlaluan bro, terlalu hijau. Dan yang terakhir itu ada di acting para pemeran pendukungnya sampai ke cameo-cameo yang menurut gue semuanya pas banget, sesuai sama porsinya, mulai dari yang ngeselin, yang kasihan, yang bahkan juga kocak gitu kayak Yuzi, itu semuanya pas banget. Jadi nggak ada yang perlu dikomplain dari actingnya, semuanya bagus. Tapi tetap ya, film ini tentunya nggak sempurna, dan gue punya beberapa catatan yang sebenarnya buat gue bukan kekurangan yang ngeganggu, minor gitu, tapi mungkin bakal bisa lebih gue nikmatin lagi kalau beberapa hal ini diperbaiki. Yang pertama itu ada di background cerita soal persahabatan platonik antara Sophie dan Aksa ya. Jadi sepanjang film tuh cuma berkali-kali disebutin soal kita kan udah temenan udah lama gitu-gitu, dan ada juga tambahan soal janji ala-ala Ted dan Robin di How I Met Your Mother ya, yang which is gue suka, tapi sayangnya cuma dalam bentuk dialog selewatan. Background persahabatan ini tuh gue rasa kurang kuat ya, karena gak ada cerita atau bahkan flashback gitu soal kapan persahabatan mereka dimulai, atau apa alasan yang bikin mereka bisa sedekat itu, terus atau ya kenapa mereka bisa sampai bikin janji ala-ala Ted dan Robin tadi gitu. Ya menurut gue ini tuh lumayan ngurangin kedalaman emosinya ya. Jadi kayak ada satu adegan flashback di babak-babak akhir itu jadi berasa emang emosional tapi berasa kurang nonjok. Gue ngebayangin sih rasanya bakal lumayan beda kalau misalnya sampai ada tambahan-tambahan flashback kayak yang tadi gue sebutin, misalnya pertemuan mereka pertama kali waktu SMP atau SMA gitu, yang sayangnya kan gak diceritain sama sekali tuh. Nah emang sih tambahan-tambahan ini bakal nambahin durasi filmnya juga, tapi ya gue rasa ya sayang banget aja gitu, potensi cerita dan emosinya tuh jadi kurang maksimal. Yang kedua ini juga nggak terlalu beda ya, itu ada di background juga, tapi kali ini lebih ke karakternya Aksa yang menurut gue kurang dalam. Masalahnya yang ini tuh kayak berpotensi bisa bikin penonton jadi kurang fokus buat ngikutin jalan ceritanya, dan yang ada malah jadi kepikiran terus, ini tuh dia kenapa bisa sebaik ini ya, terus sumber penghidupan dia tuh dari mana ya, terus dia nggak ada keluarga apa gimana sih gitu, dan lain-lain dan lain-lain. Terus yang berikutnya ini kurang lebih sama lah ya soal background, tapi kali ini lebih ke background karakternya Aksa yang menurut gue kurang dalam. Masalahnya tuh yang ini nih punya potensi bisa bikin penontonnya jadi kurang fokus buat nikmatin cerita gitu, dan yang ada malah kepikiran terus nih soal pertanyaan-pertanyaan kayak misalnya ini dia kenapa bisa sampai sebaik ini, terus sumber penghidupan dia tuh dari mana, dan juga kayak misalnya dia tuh ada keluarganya apa enggak sih gitu, dan lain-lain dan lain-lain. Nah, lagi-lagi emang ini tuh bakal nambahin durasi filmnya, tapi menurut gua ini tuh cukup perlu ya ngeset background karakter yang bikin penonton itu bisa nikmatin filmnya dalam keadaan tenang tanpa ada pertanyaan-pertanyaan soal latar belakang si karakternya. Dan poin terakhir yang menurut gue bisa jadi kekurangan itu ada di gue ngerasa ada bagian cerita yang sedikit diulur-ulur gitu. Ya emang sih setupnya itu Sophie sekeras kepala itu dan ketemu sama Aksa yang senaif itu. Tapi ini tuh bikin gregetan
sampai akhir filmnya gitu. Nah, entah ini disengaja atau enggak ya, tapi gue rasa ini disengaja. Tapi mungkin juga kerasa diulurnya ini juga disebabkan oleh poin-poin yang sebelumnya gue sebutin tadi. Nah, jadi karena background yang kurang dalam, jadi alasan buat ceritanya kenapa harus begini tuh jadi kurang kuat. Yang jadinya berasa kayak diulur-ulur tanpa ada alasan yang kuat tadi gitu. Ya gitulah kira-kira. Tapi sekali lagi gue tekenin beberapa kekurangan yang tadi gue sebutin itu bisa dibilang kekurangan yang minor lah ya. Dan secara keseluruhan menurut gue tetap aja film ini nih adalah film yang digarap dengan sangat bagus gitu, dengan sangat proper, dan juga ngebawa pesan yang juga sangat bagus. Ditambah lagi gue suka banget ya sama gimana film ini punya potensi bisa ngasih kekuatan atau cerminan ya buat teman-teman perempuan, terlebih yang lagi ngadepin masalah atau bergelut sama masalah soal penerimaan diri atau self acceptance ya. Susah banget ngomongnya. Nah, ini tuh film yang powerful dan recommended banget yang ngangkat tema seperti itu. And finally, gue rasa cukup ya dari gue untuk film Fantastika Aku Berjihad ini. Jadi, jangan lupa buat subscribe channel Habis Nonton Film, nyalain loncengnya, dan bantu kita buat share review kita ini ke teman-teman yang menurut lu cocok sama tema dan bahasan dari filmnya. Dan kalau lu udah nonton, jangan ragu buat balik ke video ini lagi dan ajak kita diskusi di kolom komentar. Oke? Jadi, gue Upi pamit. Sampai ketemu di video dari Habis Nonton Film lainnya. Bye.